Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, sama-sama kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, bil khusus kepada ketua pengurus masjid kita yang jauh-jauh hari sebelum masuknya bulan Maulid, beliau sudah menjadwalkan saya mengisi di masjid kita ini, Bapak Haji Baharuddin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Hidupnya diberkahi oleh Allah, amin. Qari kita yang membacakan ayat suci Al-Quran, yang membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, itu akan menghalangi dari api neraka. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi ahli surga, amin. Ibu-ibu yang cantik-cantik semua, pakaiannya berwarna-warni, ada merah, kuning, coklat, hijau, biru, ada orange. Mudah-mudahan sudah lunas semuanya, amin. Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar. Pertama, saya minta maaf suara saya agak terganggu. Soalnya saya keliling-keliling, Bapak Ibu. Saya kemarin baru tiba dari Polewali Mandar mengisi acara Maulid, kemudian saya langsung mengisi di Kabupaten Sopeng bersama dengan Pak Wakil Bupati Sopeng. Baru saya langsung ke Sengkang, selesai acara ke Bone, selesai di Bone, malam saya start ke sini, dan malam ini saya ngisi lagi, Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai hari ini masih hidup. Amin. Panjang umur semuanya, amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, Maulid Nabi adalah perkara yang sangat penting. Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan, barang siapa orang yang mempertanyakan tentang kenapa kita melaksanakan Maulid, maka orang itu adalah orang yang mempertanyakan kenapa kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Dan orang yang mempertanyakan kenapa bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, falaisa minni, dia bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yazu billah. Maka hati-hati membid'ahkan Maulid. Hati-hati menganggap Maulid ini adalah perkara sia-sia. Kenapa? Karena surga neraka, bahkan ketenangan di dunia tidak akan terjadi kecuali adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Muhammad sebelum dilahirkan, pada saat Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad, sedang mengandung, setiap malam apa kata Aminah? Ra'aitu nura. Saya selalu didatangi cahaya. Saya selalu melihat cahaya yang mendatangi saya. Lalu ditanya oleh Abdullah, cahaya apa yang datang kepada kamu wahai istriku?
selama saya mengandung bayi ini, cahaya itu selalu datang membawa berita-berita gembira. Dan berita-berita gembira yang dia bawa tidak bisa kuutarakan dengan kata-kata. Itulah yang disebut dengan nurun fauqa nurin. Anta nurun, anta syamsun, anta badrun fauqa nurin. Artinya Rasulullah tidak bisa digambarkan bagaimana mulianya istri Abdullah, Aminah adalah ibunda Nabi, yang sementara mengandung Nabi tidak bisa membicarakan dan mengutarakan bagaimana cahaya yang datang membawa berita kebaikan di saat Rasulullah dikandung oleh istri Nabi, oleh ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tidak lama kemudian Abdullah meninggal dunia. Rasulullah belum lahir, Abdullah sudah meninggal. Setelah meninggal Abdullah, Bapak Ibu, ibunda dari Nabi kita Aminah, apakah dia bersedih? Tidak. Kenapa tidak bersedih? Karena meninggal Abdullah berdatangan para malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, semua malaikat berdatangan untuk apa? Menghibur Aminah. Dan bukan cuma itu, para nabi-nabi yang mendahului Nabi kita Muhammad, termasuk Nabi Adam, suatu ketika Aminah bermimpi didatangi Nabi Adam alaihi salam. Ana abal jasad, saya ini adalah bapaknya tubuh manusia. Yang dimaksud itu adalah Nabi Adam datang mengunjungi Aminah. Dan bukan cuma itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, nabi-nabi yang lain, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua datang dalam mimpi Aminah. Tak lama kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lahir seorang manusia pilihan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad berbeda dengan makhluk yang lain. Pada saat itu di Makkah terjadi cahaya, cahaya terang di Makkah. Cahaya ini lebih terang daripada cahaya rembulan. Dan yang lebih hebatnya, tanah Makkah berguncang, gempa bumi, kira tanah terjadi guncangan. Dan guncangan ini hanya merobohkan sesembahan kaum musyrikin dan kaum kafirin. Tidak merusak bangunan, tidak merusak rumah-rumah warga, tapi yang rusak hanya patung-patung berhala. Di dalam Ka'bah semua patung-patung runtuh, karena Ka'bah dulu itu tempat berhala, ya. Semua patung-patung yang disembah semua runtuh, Pak, hancur. Coba Bapak Ibu, kemuliaan Nabi Muhammad. Setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad banyak keanehan dan keajaiban. Salah satu keanehan dan keajaiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktunya dilahirkan, rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah, dia melihat ke atas. Waktu Rasulullah melihat ke atas, Rasulullah langsung melihat tulisan La ilaha illallah. Maka ajaran yang pertama dibawa oleh Nabi SAW 13 tahun dakwah di Makkah, baru hijrah ke Madinah, ajarannya adalah La ilaha illallah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberikan
kebaikan, tidak ada yang memberikan penyakit, tidak ada yang menyembuhkan penyakit, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahai Muhammad, saya tidak mengutus engkau sebagai rasul sebagaimana rasul-rasul terdahulu, kecuali membawa satu ajaran, la ilaha illa ana fa'budun, kecuali hanya untuk menyampaikan kepada umat manusia, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Maka yang dibawa Nabi adalah akidah yang benar, akidah yang lurus. Makanya Bapak Ibu, kalau ada anak kita banyak yang datang melamar, tidak ada yang jadi-jadi. Data lagi melamar, tidak jadi lagi. Data lagi melamar, tidak jadi lagi. Akhirnya dia datang ke dukun. Nanya dukun, kenapa ini perkusena saya punya anak ini tidak mau terbuka? Berarti akidah iman sudah goyang. Padahal Rasulullah 13 tahun berdarah-darah mengajarkan sebuah ajaran yang mulia, yaitu akidah. La ilaha illallah, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang memberi penyakit, tidak ada yang memberi jodoh, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dua orang sakit, sama penyakitnya, sama dokternya, sama obatnya, satu sembuh, satu mati. Kenapa? Allah yang mematikan, Allah yang menyembuhkan. Betul tidak? Bahkan ada baru-baru di Makassar, Pak, ahli jantung naponis pasiennya sisa 3 hari dia hidup karena jantungnya sudah bocor. Ternyata dokternya lebih duluan mati daripada pasiennya. Artinya apa? Kematian adalah milik Allah. Dan syarat kematian cuma satu. Apa syaratnya? Bernyawa. Bernyawa semua aja, Ki, Bu. Bernyawa. Bukan syarat kematian harus sakit, bukan. Tidak ada syaratnya mati itu harus sakit. Indonesia bahkan dunia baru-baru digemparkan dengan sebuah penyakit yang sangat fenomenal, yang tentu kita kenal semua. Apa itu? Corona. Ya, corona ini banyak merusak akidah umat. Kalau ada mati corona, ada mati corona, jatuh saja di WC corona. Ya, semua corona. Baru-baru melahirkan sakit corona, semua corona. Kalau ada yang meninggal dunia, semua corona. Seakan-akan corona ini mengganti malaikat maut. Padahal banyak orang mati bukan gara-gara corona, Pak, gara-gara masker. Kenapa tidak pernah gosok gigi? Nah, selalu pakai masker. Nah busuk sekali mulutnya, gangkarnya, itu tidak enak dia rasa. Wih, bagaimana ini? Kena kak juga corona? Bukan corona. Kau selalu pakai masker, nah tidak gosok gigi kok, makanya jelekmu rasa. Ini Bapak Ibu, syarat kematian cuma satu, bernyawa. Ibu bernyawa semua kan? Berarti ibu siap-siap mati. Ustaz juga kata ibu. Karena syarat kematian adalah bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, ustaz belakangan. Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang ia bawa yang pertama adalah meluruskan akidah umat, menjadikan umat ini tidak terombang-ambing dengan keyakinan-keyakinan yang bisa merusak. Di mana banyak kita ketika hujan tidak turun, seakan-akan kita banyak menyalahkan kiri dan kanan. Itulah yang dilakukan oleh orang kaum musyrikin. Ketika hujan turun deras, dia menyembah hujan karena dianggap membawa manfaat. Bila api membawa manfaat, dia menyembah api karena dianggap api membawa manfaat.
Lewat di bawah pohon, sakit anaknya, dia sembah pohon, pergi ika-ika itu batang pohon. Orang Makassar tidak ada begitu, di luar-luar. Betul tidak? Nah, inilah yang merusak akidah kita. Kalau di masyarakat Bugis, saya kira tentu familiar itu ada namanya anak Malajang. Ya, katanya ada anaknya turun di laut jadi buaya macam-macam. Ini kan akidah yang rusak, Pak. Inilah ajaran Rasulullah yang pertama. Kemudian setelah 13 tahun Nabi di Makkah hijrah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah mengajarkan masyarakat Madinah bagaimana akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlak yang dibawa oleh Nabi? Tidak banyak-banyak, Pak. Akhlak Nabi cuma dibagi 3. Pertama, bagaimana akhlak kepada Allah, kita sudah bahas. Sembah Allah, laksanakan perintah Allah, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, akhlak terhadap sesama. Akhlak terhadap sesama manusia diajarkan Nabi bagaimana anak terhadap orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak. Bagaimana istri terhadap suami, bagaimana suami terhadap istri. Bagaimana rakyat dengan pemimpin, bagaimana pemimpin dengan rakyat. Apalagi sekarang sudah musim caleg. Musim caleg. Kemarin saya mengisi acara, Pak, di Kabupaten Bone. Itu ada 12 caleg yang hadir. Yang jadi masalahnya ke-12 caleg itu semua naik sambutan. Akhirnya acara terlalu panjang. Ya, kalau di sini masjid saya senang sekali. Kenapa? Tidak terlalu banyak sambutan kodong. 12 caleg sambutan semua. Nah, banyaknya itu caleg kalau sambutan saking janji semua. Halo. Saking janji semua. Jalan kumuluskan, bangunan kuratakan, cicilan lunas semua. Lunas kalau dibayar. Janjinya banyak sekali. Ada gak di Makassar caleg begitu? Hah? Ada di Makassar caleg begitu, Bu? Tidak ada, Ji. Iya, alhamdulillah kalau tidak ada, Ji. Tapi sepertinya tidak ada yang mau ngomong. Artinya rata-rata itu, Ustaz. Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasulullah membawa akhlak. Bagaimana antara istri dengan suami, antara suami dengan istri. Itu akhlak dari Nabi. Urusan rumah tangga adalah urusan yang sangat penting, Pak. Kenapa? Karena di Sulawesi Selatan saja, dalam data itu, mulai dari tahun 2000 sampai 2023 tahun ini, setiap bulan tidak pernah kurang 100 orang bercerai setiap bulan. Jadi Sulawesi Selatan ini termasuk angka perceraian yang sangat tinggi. Artinya Sulawesi Selatan salah satu pabrik janda terbesar di Indonesia. Apa penyebabnya? Rata-rata penyebabnya, Bapak Ibu, bukan masalah mertua, bukan masalah ekonomi, tapi penyebab utamanya perceraian rata-rata itu masalah HP. Masalah apa, Bu? HP. Kenapa? Karena perempuan-perempuan sekarang lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Betul tidak? Nah, itu bapak-bapak bilang betul. Kenapa? Nah, bayangkan istrinya lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Kebakaran di Jeneponto na tahu semua. Tabrakan orang di Camba na tahu semua. Bahkan bertengkar orang di Malaysia na tahu semua. Kenapa bisa? Nah, lihat di HP. Mencerai suaminya tidak na tahu. Kenapa? Karena saking HP-nya jina pese. Tidak pernah na pese-pese itu suamina. Betul tidak? Iya, dengar itu cocok, Ki. Coba melihat sekarang
Ustaz sedang ceramah itu di belakang main HP semua. Ya toh? Pergi ke pengantin main HP, mau tidur main HP, bangun tidur cari HP, mau makan pencet HP, saking HP. Padahal Nabi mengatakan idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai. Ini akhlak, Pak. Kecil menurut kita tapi manfaatnya sangat luar biasa. Nabi katakan fa idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai. Apabila suamimu sudah masuk di dalam kamar, maka susullah segera mungkin masuk di dalam kamar. Itu ajaran Nabi. Jadi kalau suami sudah masuk kamar, ikut tong masuk di kamar. Ada tong itu perempuan masuk suaminya dalam kamar, masih tinggal di depan TV sampai jam 12 malam. Menonton filmnya Indosiar. Sudah menangis ketawa lagi, sudah menangis ketawa lagi. Bilang anaknya, kenapa Ki Mama sudah ketawa menangis lagi? Dia bilang itu filmnya Gilang lagi bercerai. Sampai jam 12 malam nonton TV, sampai jam 1 malam nonton TV. Sadar Ki Bu? Sekalinya masuk di kamar, apa Nabi bilang suaminya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati, Pak? Mati lama rupa baru kau datang. Dari tadi ini ku pencet, nah tidak masuk kok. Astagfirullah. Bapak Ibu, kenapa ketawa, Bu? Bayangkan diri sendiri. Akhlak Nabi mengajarkan jangan banyak mengurusi urusan orang, jangan banyak kepoin urusan orang. Ibda binafsik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat diri kita, bukan dirinya orang dilihat. Nah ini penyakitnya orang sekarang. Apa penyakitnya? Suka urusan orang, kepo dengan urusan orang. Penasarannya lebih banyak. Halo. Ada di sini suka kepoin urusan orang. Mau semua nak tahu. Beli mobil tetangganya, cicilan gitu. Beli motor tetangganya, dia yang berbunyi motor itu. Naik haji tetangganya, dia masuk rumah sakit haji. Mau semua nak tahu urusan orang. Ini penyakit orang sekarang, Pak. Makanya penyakitnya banyak. Bapak Ibu, urusi dirita. Jangan urusannya orang banyak kita urusi. Itu ajaran Nabi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa dirimu. Enggak usah urusan orang. Kan itu ada kecelakaan, Pak. Terjadi tabrakan, bersimbah darah. Saat bersimbah darah, orang semua datang berkerumun. Maka tulut tahu datanglah seorang wartawan yang mau meliput karena penasaran apa yang terjadi, tidak bisa masuk. Kenapa? Banyak sekali orang berkerumun. Akhirnya dia buat strategi. Dia langsung menyuruh orang minggir. Kenapa? Yang kecelakaan itu anak saya. Akhirnya minggir semua orang. Kenapa? Bapaknya orang yang kecelakaan. Sekalinya sampai di tempat tabrakan, yang ditabrak cuma monyet. Yang ditabrak monyet. Makanya jangan buru-buru sok kenal. Betul tidak? Ini kan sekarang sok kenal orang. Itulah sebabnya kita maulid. Kenapa kita ingin mengenal betul-betul siapa baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia, betul manusia, tapi basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan sembarang manusia. Mau lihat buktinya, Bu? Itu Nabi Muhammad kalau buang hajat tidak pernah dilihat istrinya itu hajatnya. Tahu buang hajat? Buang air besar, majambang. Itu Nabi Muhammad kalau dia buang air besar, istrinya nggak pernah lihat. Suatu ketika Aisyah itu penasaran, bagaimana itu modelnya tinjanya Nabi, taiknya Nabi. Kenapa? Tidak pernah dia lihat. Suatu ketika sudah berak Nabi datang, dia mau lihat, itu tinja Nabi langsung diisap oleh tanah, langsung masuk dalam tanah. Kemudian semerbak bau minyak kasturi. Tanah yang ditempati buang hajat Nabi seketika tumbuh rumput hijau. Kemuliaan Nabi. Kalau kita begitu juga? Tidak ada, Pak. Jangankan buang di sembarang tempat, kita sudah buang hajat di WC, disiram, naik terus. Kalau saya saja tidak mau terima, apalagi tanah. Nabi basyarun la kal basyar. Itu Nabi itu manusia, tapi bukan sembarang manusia. Mau lihat buktinya lagi? Suatu ketika Aisyah sakit perut. Tahu sakit perut? Padik babua, orang Sidrap bilang padik watang. Apa, Bu? Padik watang, sakit perut. Aisyah sakit perut, dia melihat Nabi sedang tertidur pulas. Itu Nabi kalau sedang tidur, Pak, keluar keringat. Jadi salah satu ciri orang yang sehat, kalau tidur itu keluar keringatnya. Kalau umatnya Nabi bukan keringatnya keluar, bebek kelona keluar. Nabi tidur keluar keringat. Jadi kalau ada orang keluar keringatnya, itu tandanya jantungnya sehat, kalau dia sedang tertidur. Tapi kalau ada orang dia tertidur kedinginan, oh itu tandanya banyak tanah. Nah, itu Nabi tidur keluar keringat. Aisyah sudah tahu tandanya kalau Nabi sedang tertidur pulas, keluar keringatnya. Maka Aisyah yang sedang sakit perut, Pak, tidak mau mengganggu suaminya. Kenapa? Sedang tidur pulas. Itulah istri Nabi, tidak mau mengganggu suaminya yang sedang tidur. Beda wanita sekarang, bukan suaminya naganggu, biar suami tetangganya naganggu juga. Aisyah, Pak, mengambil lap, ambil tisu, kemudian dia lap itu keringatnya Nabi. Setelah dia lap, dia celupkan di dalam air minum. Setelah dia celupkan dalam air minum, Aisyah langsung meminum air yang ada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung sembuh sakit perutnya Aisyah gara-gara keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keringatnya suami tak? Coba-coba Ibu. Kalau nak sakit perut, ambil kit tisu, lap itu keringatnya suami tak, kasih pas di bawah ketiakna. Baru rendam di air minum, ya. Baru minum, kalau belum pernah mencerik barusan gitu mencerik. Keringatnya Nabi itu obat, keringatnya suami tak. Bagaimana? Jadi Rasulullah itu basyarun lakal basyar. Dia ala manusia, tapi bukan manusia biasa, bukan sembarang manusia. Itulah sebabnya kita disuruh contoh Nabi. Manusia disuruh contoh manusia, wajar. Tuh Allah itu proporsional, menyuruh kita mencontoh manusia. Kalau manusia disuruh contoh malaikat, tidak mungkin. Betul tidak? Maka kita sebagai manusia diberikan contoh. Siapa yang mau dicontoh? Manusia. Siapa mereka? Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau anjing disuruh contoh kambing, nggak mungkin. Sapi disuruh contoh kelinci, nggak mungkin. Manusia pun begitu, disuruh contoh malaikat, nggak mungkin. Maka contoh kita adalah Nabi Muhammad. Semua sudah ada pada diri Nabi Muhammad.
Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu. Semua yang kita mau contoh sudah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad semua perkataannya shadiqul wa'dil amin, tidak ada kebohongan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dia ucapkan kecuali semua wahyu dari Allah, bukan kata-kata Muhammad, tapi itu petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan satu contoh, Pak. Nabi Muhammad ada kata-katanya kecil saja. Asy-syajaratu buyutul ma. Pohon itu adalah rumahnya air. Pohon itu rumahnya air. Kalimat ini mungkin sederhana, tapi dalam ilmu pengetahuan kita bisa mendapatkan dalam kajian, ternyata pohon-pohon itu kalau digundul maka tidak ada rumahnya air. Itulah air cari rumah, masuk di rumah tak semua. Sebelum ilmu pengetahuan datang, Nabi sudah katakan itu. Coba, Nabi bukan manusia biasa. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Sebagaimana Nabi menceritakan tentang hari kiamat akan datang. Ya, apa tanda-tanda yang akan terjadi ketika kemaksiatan terjadi? Lihat, Nabi mengatakan, bikatsiratin minan nisa'i. Di dalam suatu daerah apabila banyak wanita limaksiatin, berbuat maksiat, yu'addul faya, maka Allah akan menahan air hujan. Hadis Nabi ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi dalam suatu kampung, dalam suatu daerah, apabila kemaksiatannya melebihi 50%, dari 100% kemaksiatan perempuan di dalam kampung itu lebih banyak dari 50%, maka Allah akan menahan air hujan. Itu jelas. Jadi kalau saat ini kita bisa hasib, memeriksa diri, udah beberapa bulan tidak ada turun hujan. Di daerah-daerah sudah mulai banyak kekeringan, Pak. Ya, itu kalau kita mengikuti petunjuk wahyu, apa yang disampaikan oleh Nabi, itu disebabkan karena wanita sudah banyak bermaksiat melebihi dari 50%. Jadi kalau 50% bermaksiat masih imbang. 100% wanita dalam satu kampung, 50% bermaksiat, 50% masih baik, imbang. Salat istisqa langsung diterima Allah. Di Madinah Nabi, di samping Masjid Nabawi ada yang disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Disitulah pertama Nabi sholat istisqa, langsung turun hujan. Pesan Nabi cuma satu, kalau wanita masih terjaga, an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiangnya suatu kampung, tiangnya suatu negara, tiangnya suatu daerah. Lalu Nabi menceritakan tentang kemaksiatan 50%, doa masih diterima oleh Allah. Tapi kalau lebih 50% kemaksiatan wanita, 40% saja lebih yang berada dalam kebaikan, maka itulah Allah tahan air hujan. Masya Allah. Dan kita bisa menganalisa hari ini tentang wanita-wanita kita. Lihat sekarang perempuan, Pak. Ya toh? Sekarang memang zamannya yang meminta. Sekarang itu zaman glowing. Zaman apa, Bu? Glowing. Sekarang ini musimnya skincare. Itu skincare. Harga skincare 1.500.000 tidak ada BP POM. 3.500.000 sudah BP POM. 4.500.000 ini bagus dipakai 1 minggu. Ya, kalau itu yang kita beli 4.500.000 1 minggu dipakai, insya Allah itu bagus itu. Ya, tambah kinclong muka, nah tidak bisa dibedakan mana bene mana nenek. Saking kinclongnya.
Biasa kinclong mukanya, tapi mate boka cekon. Ya, hitam ki leherna. Nah, ini mahal, Pak. Ini juga yang biasa siksa laki-laki. Tapi memang kewajiban laki-laki menafkahi wanita. Seorang wanita kalau mau cantik gampang, ongkosin. Apa, Bu? Ongkosin. Waktu saya aktif mengisi ceramah di MNC TV, kadang saya tanya itu manajemen artis. Saya bilang, kenapa itu artis semakin hari semakin cantik? Dia bilang, Ustaz, bayangkan misalnya itu artis, BH-nya saja 5 juta satu. Belum bedana. Kalau kita bagaimana? 10.000 3. Tidak bisa sama artis. Betul tidak? Nah, makanya kalau mau ke istri tak sama artis, ongkosin. Bu, minta ke ongkos. Itu rahasianya. Jadi jamaah dirahmati Allah, kehadiran Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Apa tujuan daripada maulid? Ada 3 kata Syekh Alawi Al-Maliki. Yang pertama, tazkirah, mengingat perjuangan Nabi. Bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana Nabi menyebarkan Islam, bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana akhlaknya Nabi. Itu tazkirah, kita mengenang. Kemudian yang kedua, tahdirah, menghadirkan Nabi. 2 pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan kalau disebut-sebut nama Nabi, berbangga atas kelahiran Nabi, Nabi langsung yang hadir langsung secara hakikat. Pendapat kedua, bukan Nabi yang hadir, akan tetapi rahmat Allah disebabkan karena kita banyak menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tahdirah, menghadirkan Nabi. Apa yang kita hadirkan? Rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada maulid adalah bersalawat kepada Nabi. Kita kan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Siapa salawat 1 kali, Allah salawat 10 kali. Siapa salawat 10 kali, Allah salawat kepadanya 100 kali. Siapa yang salawat 100 kali, Allah salawat kepadanya 1000 kali. Allah yang salawat kepadanya. Apa makna salawat Allah kepada hambanya? Itu adalah rahmat, kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, kenikmatan itu. Bapak Ibu dirahmati Allah. Makanya banyak-banyak kisah salawat di anak-anak tak ajarkan salawat, ajarkan kisah Nabi. Jangan itu ada orang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Apa bid'ah? Katanya ustaz itu kalau maulid makan telur. Terserah orang mau makan telur. Kalau kamu pengajian mau makan nasi kotak, silakan. Kita mau makan telur, ya kan tidak ada masalah. Sama-sama di pengajian, betul tidak? Ini jemaah dirahmati Allah. Karena saya melihat ibu-ibu sudah banyak berdiri lututnya kiri dan kanan bergantian, maka itu tandanya sudah capek duduk. Saya juga rasanya sudah agak capek berdiri. Maka kita akan mengakhiri ceramah kita sebagai kesimpulan. 1, Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita mencontoh Nabi. Apanya yang kita contoh? Akhlaknya Nabi. Apa akhlaknya Nabi? Salah satu akhlaknya Nabi, wa yuhibbul fuqara wal yatama wal masakin. Nabi senang duduk dengan anak yatim, orang fakir dan orang miskin. Wa yajlisu ma'ahu. Nabi senang duduk bersama mereka. Nabi senang bersama dengan mereka. Makanya kalau mau contoh Nabi, Pak, jangan terlalu senang selfie dengan presiden. Jangan terlalu senang selfie dengan caleg. Jangan terlalu senang selfie dengan orang-orang berduit. Tapi senang-senanglah duduk dan berselfie dengan anak yatim. Halo? Bukan selfie saja, Bu. Kasih tongi duit. Betul tidak? Itulah akhlaknya Nabi. Jangan jauh-jauh, Bu. Ustaz, kalau kasih itu meminta-minta di pinggir jalan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Kalau kau memberi
Kata Nabi, jangan sampai ditahu oleh tangan kirimu. Artinya jangan mau banyak kali-kali bilang, kalau ku kasih nanti nak pakai apa. Kenapa tahu sih kamu yang susah? Kalau memberi kasih, jangan ingat lagi. Itu ikhlas namanya. Itu kan kita banyak salah paham, Pak. Kan ada tong itu je ceramah kadang nabingungkan orang. Ya bila siapa yang mati di dalam masjid pasti masuk surga. Akhirnya itu ada preman masuk di masjid, nak kerempe itu AC-nya masjid, nak kontak listrik mati. Tidak masuk surga. Matinya di masjid tapi tidak masuk surga. Kenapa? Karena tamaji masjid mencuri, masuk di masjid mencuri. Ya makanya hati-hati Ki, bukan tuh mati di masjid pasti masuk surga. Masuk surga itu banyak amal, ikhlas karena Allah, banyak-banyak bersedekah, taatin Allah, laksanakan perintah Allah, dan ingat banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh-oleh terakhir Bapak Ibu, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, maka Nabi yang akan datang menjadi syafaat nanti di alam kuburnya, dia akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Jadi orang yang banyak bersalawat itu tidak ditanya lagi di kubur, tidak ditanya lagi man rabbuka, man nabiyuka, tidak. Orang yang banyak bersalawat, kalau datang itu malaikat, langsung Nabi datang. Jangan mau tanya itu, saya jaminan. Itu namanya syafaat. Siapa mereka? Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang menjadi jaminan. Jangan tanya dia, kanaumul arus, sampaikan kepada ahli kubur itu, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Itu hebatnya orang banyak salawat. Tidak ditanya-tanya lagi. Sama kalau mau masuk di rumahnya Pak Gubernur, tiba-tiba datang itu polisi pamong praja, langsung kita tahan. Datang Pak Gubernur, jangan kau tahan itu, saya yang panggil, saya jaminan. Akhirnya dilepaskan masuk ke dalam. Begitulah ibaratnya nanti malaikat datang di alam kubur memeriksa ahli kubur. Tapi karena dia adalah orang yang cinta Nabi dan banyak bersalawat kepada Nabi, maka Nabi yang akan datang menjadi jaminan. Jangan tanya dia, suruh tidur seperti tidurnya pengantin baru. Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena suara saya juga sudah mulai habis. Billahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.